我也自会为宁安寻得。你想得到玉礼泉？对，要寻得玉礼泉，谈何容易？共饮玉礼泉水，同享长生啊！人族寿命远不及妖族。一言为定，xin再次等我回来。你父皇之意，也正是我所愿。Hong Yi menembus 3 alam mencari pecahan cermin Kunlun hingga berhasil mengumpulkannya menjadi satu. Persiapan pernikahan pun dimulai dengan meriah. Tak lama Kaisar memanggil Xiao Yao. Dia terkejut ternyata Kaisar memiliki siasat lain. Kesepakatan damai dengan Hong Yi ternyata palsu. Kaisar menyuruh Xiao Yao untuk menghabisi Hong Yi pada acara pernikahannya. Kini Xiao Yao mengerti ternyata yang salah bukan dari klan iblis, melainkan keserakahan dan pengkhianatan Kaisar. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata ibunya dihabisi oleh Kaisar. 今日为何变了说法？之前说你想要两族和睦，年血仇怎能和睦？母妃她是个妖女，生下你之后亲手将她斩杀。只有替朕杀了妖王，现在是你选择的时候了。好独吞玉礼泉，为了骗红叶，为你找到昆仑镜，你最好放弃你的阴谋。 Tibalah saatnya hari pernikahan digelar. Xiao Yao seperti patung karena raganya telah dikendalikan oleh mantra boneka. Para pendekar utusan Kaisar telah bersiap untuk mengendalikannya. Tak lama Hong Yi pun tiba dengan membawa cerminnya, yang membuat Kaisar gembira. Xiao Yao yang pikirannya masih sadar mencoba sekuat tenaga untuk menahan diri tak menemui Hong Yi. Akhirnya siasat Xiao Yao berhasil. Hong Yi yang menunggu terlalu lama mencurigai ada yang tak beres dengan Xiao Yao. Xiao Yao tiba juga di sana karena dipaksa berjalan oleh para pengendali. Hong Yi pun dengan perlahan menghampirinya. Dan tiba-tiba Xiao Yao dikendalikan dengan mengatakan yang mengejutkan, bahwa dia menyukai Hong Yi hanya pura-pura, hanya untuk menghabisinya. Hong Yi memaksa menghampiri Xiao Yao hingga memasuki jebakan formasi mematikan. Hong Yi terluka parah karena tak melawan mereka secara maksimal, karena masih tak percaya dengan apa yang dilakukan Xiao Yao. Para pengendali pun semakin menekan agar Xiao Yao menghabisi Hong Yi. Dengan perlahan Xiao Yao menghampiri, dan akhirnya akhirnya Xiao Yao mendapatkan setetes air mata Hong Yi sebelum pergi, yang menyatu dengan inti jiwa Hong Yi. Tak lama suara sang dewi muncul kembali, bahwa kehidupan Xiao Yao bukan di sana, melainkan di masa depan yang sedang ditunggu oleh Hong Yi. Dan akhirnya Xiao Yao pun kembali. Kini dia mengerti bahwa dirinya adalah reinkarnasi dari Ning An, 2 kehidupan dalam 1 jiwa. Kembali ke masa kini, Pian melakukan ritual akan membantu Bingju melawan pasukan siluman. Dia menyatukan kekuatan dengan memasuki jiwa pedang darah. Bingju pun memerintahkan untuk menjebol pertahanan lembah Wanyu. Hong Yi masih berhadapan dengan 3 siluman kuno, dan saat mereka akan menyerang, akhirnya Xiao Yao kembali, dan akhirnya kekuatan Hong Yi kembali pulih. Xiao Yao, 是你。你有话说话，别拉拉扯扯的，姐姐。
Dengan mengejutkan, ternyata 3 siluman kuno mengenali Xiao Yao yang mengaku teman namanya 10.000 tahun yang lalu. 动它分毫，我定将你碎尸万段。你们认识我们？他们怎么会认识我们？你是谁？我是穷奇呀，我叫什么？逍遥。你可还记得傲寒？腾蛇吧。Dan akhirnya pasukan Peiyu berhasil memasuki lembah Wanyu. Xiao Yao meminta kepada mereka bertiga untuk menunda dulu dendamnya, bersatu menghadapi pasukan Peiyu. Pasukan Peiyu berhasil dihancurkan oleh 3 siluman kuno. Mereka semua melarikan diri termasuk Bingju yang dibawa paksa pergi oleh pedang darah. Akhirnya mereka pun berkumpul kembali. Namun 3 siluman kuno tetap ingin menyelesaikan dendamnya di masa lalu. Yang Hongyi pun tak mengetahui apa masalahnya. Namun lagi-lagi Xiao Yao berhasil meredakan amarah mereka. 这是我们仨，你说的就是你。我怎么了？刚才你挟持我，差点毁我清誉。想回我姐姐清誉吧？胡说，急了，急什么呀？谁急？我也。闭嘴！还有你们2个，哎，姐姐，红叶，我打，然后再去跟红叶打。怎么不敢？ Sejak 10.000 tahun yang lalu, ternyata mereka bertiga menyukai Xiao Yao. Namun Xiao Yao hanya menyukai Hongyi. Itulah sebabnya mereka dendam kepada Hongyi hingga saat ini. Dan dengan mengejutkan, mereka akan membuat formasi pembalikan waktu kembali ke 10.000 tahun yang lalu. Untuk membuktikan pada Xiao Yao bahwa Hongyi adalah seorang pengkhianat. Tak ditunda lagi, formasi pun diaktifkan. Tak lama, Xiao Yao dan Hongyi muncul. Mereka bertiga bersikeras ingin menyelesaikan masalahnya dengan Hongyi 10.000 tahun yang lalu. Xiao Yao harus memasukinya agar mengetahui kebenarannya siapa Hongyi sebenarnya. 你们别闹了！你亲眼看看万年前到底发生过什么？的法力可将你送回到万年前，还你尔清墓命，敢不敢来？我便去寻个了断。1万年前我是个什么东西？这是哪儿啊？哇，真金呐，看起来很厉害哎。哦，我这么厉害！ Ternyata saat itu kekuatan Xiao Yao sangat besar. Dia terkejut saat menolong seorang pemuda dari bangsa manusia yang ternyata Hongyi. Xiao Yao baru mengetahui bahwa Hongyi dulunya manusia dan Xiao Yao adalah siluman. 你怎么了？哟，意思也不会束手就擒的。你怎么这样啊？我刚刚救了你的命，你先把剑。你别动，我不动，我不动。反复被你们妖族奴役欺凌，人族在这乱世中，人族的话，怎么会成为妖王的？我不会伤害你的，从未想过要伤害你。红叶， Setelah Hongyi pergi, muncul para pendekar menghampiri Xiao Yao. Yang ternyata Xiao Yao adalah ketua klan naga yang baru saja berhasil kultivasi menjadi naga biru. 逍遥，楼主，真是我们龙族的楷模呀！逍遥，修得苍龙真身，从此龙族。那你们这说什么胡话呢？我是龙旨啊！除了我叫什么以外，其他我都不记得了。恭喜龙主渡劫成功。 龙主渡劫成功。 Petingginya bernama Longji membawa Xiao Yao ke istananya. Dia menjelaskan semuanya karena Xiao Yao mengaku telah hilang ingatan. Longji juga mengatakan bahwa kesaktian Xiao Yao saat ini tak tertandingi. 成龙从未有过的，天之下怕是没有妖能与你抗衡了。
Di tempat lain, kita diperlihatkan dengan sebuah klan di bawah pimpinan Kyeonki. Tak lama muncul ketua klan Aohen membawa pasukannya, memanfaatkan kesempatan menyerang Kyeonki karena lemah jika sedang terjadi gerhana matahari. Pertempuran seketika berhenti saat Xiaoyao muncul, dan tak lama matahari terang kembali, yang membuat kekuatan klan Kyeonki kembali brutal, namun berhasil diredakan juga oleh Xiaoyao. 这便是苍龙之力。今日之仇，今日必报。 Setelah Aohen pergi, Xiaoyao meminta Kyeonki untuk menceritakan tentang dirinya. Namun setelah menceritakan panjang lebar, ujung-ujungnya Kyeonki mengutarakan hatinya. Ternyata memang dari dulu menyukai Xiaoyao. Akhirnya mereka sepakat untuk bertarung. Jika Xiaoyao menang, tak boleh mengejarnya lagi. Baru saja selesai urusan dengan Kyeonki, tak lama muncul Tangxi. Xiaoyao juga meminta kepada Tangxi untuk menceritakan tentang dirinya di masa lalu. Namun ternyata sama saja, ujung-ujungnya Tangxi mengutarakan hatinya. 我就你这么一个知己，可愿与我结为一双？今夜倾心以告，我不能答应你，就此拒绝我了。对不起。 Tangxi pun pergi menerima kenyataan meskipun kecewa, dan akhirnya kini giliran Aohen yang muncul, yang ujungnya juga sama menyukai Xiaoyao. Pada hari acara ulang tahun Naga Biru, para anggota klan mempersembahkan hadiah, yaitu mendatangkan beberapa bangsa manusia yang berhasil ditangkap. Xiaoyao terkejut ada Hongyi di antara mereka. 我们抓了百名人族，告。快放到床上。 Akhirnya Xiaoyao menemukan Hongyi. Ternyata selama ini Hongyi diperlakukan buruk oleh klan naga. Xiaoyao pun merawatnya dengan baik, tak ada seorang pun yang berani membantahnya. 公主，人族体弱，景和不同，你对他如此在意，出去吧。 但是将他留在此处啊！走啊！干嘛？传奇的红线无缘，那别苍龙，护着我那般护着你，你快点醒过来。 Mereka berdua mulai dekat. Hongyi menceritakan awal dia terdampar di Pulau Naga. Ternyata Hongyi dan bangsa manusia lainnya sedang mencari mata air Yuli. Jika meminumnya, maka bangsa manusia tak akan ditindas lagi oleh bangsa siluman. Namun dalam perjalanan mereka dihantam tsunami hingga terdampar di Pulau Naga. Xiaoyao terkejut, ternyata mata air Yuli sudah meresahkan sejak dulu. 你听说过玉里泉吗？我本是人族的皇子，人族便可长生。如果喝下泉水， 那你们如何寻找仙山？ 我们定会找到仙山所在的。 Hongyi yang tinggal di istana naga diculik oleh Aohen, dan diam-diam selalu mendapatkan intimidasi dan hinaan dari ketiga siluman kuno. Mereka iri karena Xiaoyao menyukai Hongyi yang berasal dari bangsa manusia. Tak lama Aohen mendatangkan para manusia ke hadapan Hongyi, yang ternyata Hongyi adalah seorang pangeran yang dihormati. Aohen mengancam akan menghabisi rakyatnya jika tak berlutut padanya. Namun akhirnya, 若想救他们的性命，将黑曜石雕至我的脚下。你不愿意吗？ 等等，你们当皇，只不过是一个龙族的仆役，逍遥眼前消失。若想活着， Xiaoyao yang kehilangan Hongyi meminta bantuan kepada Tangxi meminjam mutiara kabut untuk mendeteksi keberadaan Hongyi. Setelah diketahui, Xiaoyao pun bergegas mendatangi markas Aohen. 你出来！ 逍遥， 快把红叶交给我！
Xiao marah karena Ao Hen tak membebaskan Hong Yi, dan Tang Xi yang diam-diam mencari Hong Yi akhirnya menemukannya. Namun kedatangannya bukan untuk menyelamatkannya. Tujuannya sama, ingin menindas, menghina, dan menyakiti Hong Yi. 你以为我是来救你的？ 是因为小妖们也是来惹我的。灼心之苦。从此以后不再见逍遥。说话，抓出来！ Xiao Yao yang marah kepada Ao Hen. Akhirnya Hong Yi muncul dibawa oleh Tang Xi seolah-olah dialah yang telah menyelamatkannya. Xiao Yao pun bergegas membawa Hong Yi, membawanya ke tempat aman. Dan saat akan membawanya ke istana naga, Hong Yi memutuskan untuk tak kembali. Dia akan mencari mata air Yuli agar bisa melindungi diri sendiri dan rakyatnya, dan agar bisa bersama Xiao Yao selamanya, tak terbatas oleh waktu usia bangsa manusia. 我就不跟你回龙宫了，可能一直在你的庇护下躲着，我都会尽快找到玉立泉，还是为了更好的与你在一起。 为了与我在一起， 没错。 Xiao Yao pun mengantarkan Hong Yi ke alam manusia, tepatnya ke pulau terakhir mereka mendarat. Namun dengan mengejutkan, terlihat banyak prajuritnya yang dibantai. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ayahandanya pun telah tewas. Hong Yi keluar dan bertanya kepada prajurit yang tersisa. Ternyata yang melakukannya adalah Ao Hen dengan brutal menghabisi kaisar. Sejak saat itu, Hong Yi berjanji akan balas dendam. Dia menugaskan ahli sihir untuk memanggil Dewa Agung, meminta petunjuk keberadaan mata air Yuli. Dewa Agung memberikan petunjuk bahwa mata air Yuli akan diketahui keberadaannya jika berhasil mengumpulkan 8 mutiara pusaka yang dimiliki setiap klan siluman. Akhirnya sang dewa pun memberikan kekuatannya kepada Hong Yi. 我鸿雁借仙神力，愿以血肉之躯。 集齐8颗宝珠，凝结元神的宝珠，妖族各部族下仙山玉里。 Hong Yi yang kini sudah menjadi kaisar dan memiliki kekuatan dewa akan mulai menyerang 8 klan siluman untuk merebut mutiara pusaka yang akan dimulai dari klan San Xiao. 地灵珠，这个性命，我带你去取地灵珠，你们跟我来吧。 Peristiwa tersebut sampai ke klan naga. Semua laporan tertuju kepada Ao Hen yang telah melakukannya. Tak lama para ketua pun muncul memperkuat dan membenarkan bahwa Ao Hen yang melakukannya. Namun Xiao Yao akan menyelidikinya terlebih dahulu karena curiga ada kejanggalan. 他们滥杀无辜，手段阴险。族，如今只剩下几只，从未如傲狠这般赶尽杀绝。族不怎么做事手里我觉得此事太过蹊跷。若真如此做派， 实在是都没有与众妖抗衡的资本。我自会找到傲狠，照顾好自己的族众和至宝。家暂且回去，明丞相必给大家一个交代。 Hong Yi memanggil Xiao Yao dengan seruling naga pemberiannya. Setelah dihampiri, ternyata Hong Yi secara resmi melamar Xiao Yao. Setelah sepakat akan menikah, Xiao Yao mengumumkan kepada para anggotanya. Yang sontak saja semuanya menolak. Namun Long Yu menyadarkan mereka semua. 身份限制龙主，叫他孤独终老不成，没谁能高过苍龙。此我们都该信他的决定。主从未做出过不利于妖族之事，毕竟是龙主自己的事。 Xiao Yao mendatangi Tang Xi untuk meminjam mutiara kabut, ingin mengetahui keberadaan Ao Hen bersembunyi di mana. Namun tiba-tiba Ao Hen muncul dan mengaku bukan dirinya yang melakukannya. Tang Xi pun membenarkan ucapan Ao Hen karena selama ini dia selalu bersamanya. 我说不是我做的。那些时日你去过哪里，做过什么？族宝珠被夺，死伤无数。傲狠一族并未受到侵袭。哎，等等，每日在这里是既羞愧又这事儿确实不是傲狠。我相信你说的话，那我们一起 查明真相吧。 Hong Yi dihasut oleh ahli sihir yang sekaligus penasehatnya harus menyamar menjadi Xiao Yao untuk mengambil 3 mutiara pusaka yang tersisa. Hong Yi pun bergegas mendatangi Qion Qi, mengundang untuk hadir pada acara pernikahannya dengan membawa mutiara pusaka. Lalu dia mendatangi Tang Xi dengan tujuan yang sama. Hong Yi kembali dan dihasut lagi bahwa mutiara pusaka hanya kurang 1, yaitu milik klan naga. 我们只差最后一颗，差最后一成龙族的了，都不可伤害逍遥分毫，无论发生什么。是。
Hong Yi mendekati Long Yu, membujuknya ingin melihat mutiara inti naga. Tanpa curiga apapun, Long Yu membawa Hong Yi ke istana naga. Setelah mutiara pusakanya dimunculkan, dengan sekejap Hong Yi berhasil menukarkannya dengan yang palsu. Xiao Yao langsung mendeteksi hilangnya mutiara inti naga. Namun setelah diperiksa, mutiaranya masih aman, yang membuat mereka semua kebingungan. Dan akhirnya Hong Yi mendapatkan mutiara klan naga. Pada hari yang telah ditentukan, Hong Yi menyamar kembali menjadi Xiao Yao dan merancang dekorasi seolah hari itu adalah hari pernikahannya. Padahal semua palsu telah direncanakan oleh Hong Yi. Hong Yi pun mengeluarkan mutiara naga agar mereka bertiga pun mengeluarkannya untuk mendapatkan keberkahan pernikahan Xiao Yao. Dan akhirnya 8 mutiara telah didapatkan. 这一切都是你计划的，逍遥，你早就设好埋伏了吗？开天辟地，8颗宝珠集结，降下仙山玉礼。 Pada waktu yang bersamaan, Xiao Yao dan semua anggotanya sedang menyaksikan ujian Long Ji. Namun tiba-tiba terlihat langit menjadi gelap. Xiao Yao pun bergegas membawanya kembali, namun Long Ji sudah terluka parah. Dengan mengejutkan, Long Ji mengatakan satu rahasia. Ternyata yang telah menghabisi kaisar adalah dirinya mengatasnamakan Aohen.很足，素无交集。龙池，你。 Xiao Yao terkejut baru mengetahui bahwa mutiara inti naga palsu. Long Yu yang ketakutan akhirnya bicara bahwa tempo hari dia membawa Hong Yi memasuki ruang pusaka. Xiao Yao pun marah dan bergegas pergi mencari Hong Yi. Sementara Hong Yi yang masih menyamar akhirnya menampakkan diri dan menyegal mereka. 还有什么脸面再见呢？他一定会原谅我的。 Akhirnya Xiao Yao muncul, namun sudah terlambat. Ketiga ketua sudah tersegal dalam tanah. Xiao Yao marah besar tak menyangka Hong Yi mengkhianatinya. Dan di saat yang bersamaan, akhirnya mata air Yuli muncul. 终于显示了玉礼拳，都是你计划的一部分，对吗？屠戮妖族的也是你，对吗？他们的宝珠骗来都是你做的，对吗？不是的。爱上你是我的本能。 我想与你长相厮守，我没有能力守护人族，就不得不得到玉礼拳。 Hong Yi menjelaskannya secara terperinci, yang intinya dia ingin melindungi rakyatnya dari penindasan bangsa siluman. Akhirnya mereka pun memasuki mata air Yuli, namun Xiao Yao menolak untuk meminumnya dan memutuskan untuk menghabisi Hong Yi dengan mata air Yuli. Setelah tewasnya Hong Yi, Xiao Yao menghancurkan gerbang mata air Yuli yang menjadi pecahan cermin Kunlun. Dia mengumumkan kepada seluruh petinggi siluman yang tersisa untuk menjaga pecahan Kunlun agar tak menyatu kembali untuk menghindari bencana yang serupa. 8颗宝珠如今夹杂了人族的欲望，他们再重聚之时，包含着这世间所有的痛苦和便形成了实体。便是大乱再次降临的时候，不要让他们再合体，用尽全力。 谨遵楼主之命。 Ternyata Xiao Yao tak benar-benar menghabisinya. Dia mengorbankan kekuatan naga biru untuk menidurkan Hong Yi selama 5000 tahun. Hong Yi akan bangkit kembali sebagai Raja Siluman dengan seluruh ingatannya yang baru dan akan menjadi pelindung siluman sebagai penebus kesalahannya kepada bangsa siluman. Xiao Yao menugaskan Long Yu untuk menjaga Hong Yi, sementara dia sendiri akan pergi jauh, tak ada seorang pun yang mengetahuinya. Dan akhirnya Xiao Yao kembali lagi ke masa kini dengan membawa kebenaran yang menyakitkan. 因为你的牺牲，获得长久的过去的10000年，刀的战争越来越频繁，你又该如何选择？就要重新面对混乱不堪的你再睁开眼睛。
Xiao Yao akhirnya kembali ke masa kini, namun dia tetap memilih bersama Hong Yi karena semua kesalahan Hong Yi telah ditebus dengan penderitaannya, dan 3 siluman kuno pun terluput dari kesalahan telah membuat Hong Yi dan suku siluman menderita, dan akhirnya semua kesalahpahaman pun terselesaikan. Xiao Yao meminta untuk bersatu menghancurkan cermin Kunlun agar tak ada lagi kekacauan yang disebabkan mata air Yuli. Tersisa 4 pecahan cermin yang harus 还有一 dicari. 个最大的问题需要我们去了解，轩乃是这世间纷争的源头。谢谢你们的大度和宽容，所以我们必须将它永久封印。剩下的4块，我们分4路将它们寻回来。 Pian mengetahui rencana Hong Yi yang akan mencari cermin Kunlun. Dia pun menginfokan kepada Bingju untuk segera menghabisi 3 siluman kuno satu persatu yang akan dimulai dari Qionqi yang kini berada di Gunung Bucou. Dan tersengaja dia menemukan seorang kakek tua yang hidup sendirian, yang ternyata dia adalah klan Qionqi terakhir yang masih hidup. Namun saking gembiranya, dia pun tewas dan meninggalkan pecahan cermin Kunlun yang melambangkan tua. Dan tiba-tiba pasukan Peiyu muncul. 族鼠辈。 Tak disangka Qionqi tewas dengan bantuan dari Peri Agung. Pecahan cermin pun diambil oleh Bingju. Lalu Pian memaksa Bingju untuk menyerap kekuatan Qionqi agar kekuatannya meningkat pesat. Namun risikonya Bingju menjadi setengah siluman. Hong Yi baru mengetahui bahwa dirinya berasal dari bangsa siluman dan yang menyebabkan kekacauan terjadi. Namun kini dia akan berusaha sekuat tenaga untuk mendamaikan dunia. Dan tiba-tiba pecahan cermin muncul melambangkan kehidupan baru. Sementara Tangxi masih mencari pecahan cermin yang sedang berada di Gunung Peiyu, tersengaja menemukan penduduk yang dilanda wabah penyakit setelah memakan seekor ular bersayap yang sontak saja membuat Tangxi murka karena ular tersebut anggota klannya yang terakhir. Tak lama orang tersebut tewas dan tak disangka pecahan cermin pun muncul yang melambangkan sakit. Namun tiba-tiba ternyata Pian dan Bingju sudah berada di sana. Hong Yi adalah orang pertama yang kembali ke lembah Wanyu yang berhasil mendapatkan cerminnya, dan tiba-tiba Pian muncul yang menyamar menjadi Tangxi. Namun Ao Hen mengetahuinya. 你的呢？ Bingju semakin kuat karena telah menyerap kekuatan Qionqi dan Tangxi. Ao Hen murka karena mendeteksi aura dua rekannya berada dalam tubuh Bingju.
Aohen meledakkan diri yang membuat Pian tewas dan Bingju terluka. Setelah menyerap kekuatan Aohen, Bingju pun semakin murka dan bergegas mendatangi lembah Wanyu mendatangi Hong Yi. Kini Bingju memiliki kekuatan 3 siluman kuno. 给我出来！ 你这结界就快撑不住了！来无万妖骨！ Akhirnya Hong Yi muncul, pertempuran brutal pun tak bisa terhindarkan lagi.这3下还了我们3人的恩情。 Saat pertempuran masih berlangsung, dengan mengejutkan Pian hidup kembali. Yang ternyata yang hidup adalah Tang Er, adik Bingju memasuki raga Pian. Tang Er mengejar dan mencoba menyadarkan kakaknya, namun pertarungan semakin brutal. Tang Er akhirnya bertemu dengan Xiao Yao, namun tiba-tiba Hewo dan Jian muncul menyandera Tang Er. Jian dan Hewu akhirnya musnah, namun Mingmu terluka parah. Sementara Hong Yi dan Bingju masih bertarung. Xiao Yao pun menghentikan mereka. 平手，别再打了！平手，别打了！偏偏，小瑶，你到底我是唐儿，你在说什么？我真的是唐儿。 Bingju terkejut, tak percaya Tang Er hidup kembali memasuki raga Pian. Tang Er menyadarkan kakaknya bahwa Hong Yi bukan siluman jahat, malah ingin mendamaikan dunia, dan Tang Er mengajaknya pulang. Setelah sadar, Bingju mendatangi Hong Yi dan memberikan 3 pecahan cerminnya, dan akhirnya mereka pun berdamai. Bingju dan Tang Er pamit pergi dan berjanji tak akan mengusik lagi tentang mata air Yuli. Kini pecahan cermin Kunlun menyatu menjadi satu. Namun ternyata cermin Kunlun tak mudah untuk dihancurkan. Hong Yi pun membawa Xiao Yao memasuki mata air Yuli, dan tiba-tiba ingatan Hong Yi pulih kembali seutuhnya. Teringat kejadian 10.000 tahun yang lalu, dan untuk menghancurkan cermin dan mata air Yuli, Hong Yi memutuskan untuk menyegel mengorbankan dirinya sendiri. Dan akhirnya 命运的锁链，等牵手走过明天。 Singkat cerita, akhirnya kehidupan 3 alam damai kembali. Lembah Wanyu pun berjalan seperti biasanya, dan kini Juji yang menjadi gurunya. Mereka hidup damai, tenang, dan penuh kebahagiaan. Sementara Xiao Yao selalu menyendiri setelah kehilangan Hong Yi. Dia menulis sejarah yang pernah dilaluinya dari dulu hingga kini yang telah berganti kaisar baru. Pasukan Peiyu pun telah dibubarkan karena hubungan 3 alam telah berdamai. Dan 3 tahun kemudian, Xiao Yao akhirnya berhasil menguasai kultivasi tingkat tinggi dari kitab kuno yang belum pernah ada seorang pun menguasainya. Lalu dia menggabungkan kekuatannya dengan ilmu pembalikan waktu. Tak lama, Xiao Yao pun memasuki formasinya. Dan akhirnya dia kembali ke waktu saat pertama kali mengenal Hong Yi. Dan kisah film pun selesai.一些东西。这似乎是我的房间。昨晚你说，床有邪音。